Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanda, kembali lagi di Voice Education Voice of Semanda. Kali ini kami kedatangan guest yang keren banget nih. Kalian pada tahu gak sih? Pasti penasaran kan? Nah, kali ini kami kedatangan psikolog yang super keren. Kira-kira siapa ya? Yaitu Ibu Dina Madila Amir. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga founder dari Biro Psikologi Kabupaten Pringsewu. Dan juga Bapak Komite Sekolah kita SMA Negeri 2 Pringsewu, yaitu Bapak Haji Pada. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Pak kita ya. Dan sebelumnya saya ucapkan tentunya kami keluarga besar SMA Negeri 2 Pringsewu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia menyempatkan waktu dan memberikan ilmu, solusi serta motivasi yang kita semua. Nah, teman-teman semua, selama beberapa menit ke depan kita bakalan ngebahas hal yang keren banget. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya di dalam diri kita. Tentang apa sih? Kita akan membahas tentang potensi diri. Apa itu potensi diri? Bagaimana kita menggali potensi diri? Dan kita juga akan mencari sebuah jalan jika kita merasa belum mengetahui potensi diri. Kita juga akan membahas tentang beberapa problem yang ada di dalam kehidupan kita sebagai remaja. Nah, kalau kita membahas potensi diri, sekarang nih Ibu, Bapak, ketika kita membahas potensi diri, ketika ditanya, apa sih potensi diri kamu? Apa sih bakat kamu? Semuanya bakalan jawab, aduh, apa ya? Gak tahu, langsung angkat tangan, langsung bingung, langsung bayang-bayangin potensi diri kita itu sebenarnya apa? Nah, kira-kira bagaimana sih kita mengetahui potensi diri kita? Oke. Aku kasih saran dulu ya untuk para ngomongnya kalau Semanda ini apa? Sobat Semanda. Oke, Sobat Semanda, hai halo. Semoga sehat semua di sana, tetap oke, tetap sehat, tetap bebas dan bahagia ya. Oke, tadi ditanya soal potensi, kita kasih dulu definisinya yang gampang, yang enak dicerna. Apa sih potensi itu? Jadi potensi itu kekuatan, kemampuan yang ada dalam diri kita dan itu bisa banget dikembangkan baik secara mental maupun fisik maupun psikis semua. Jadi itu tadi. Jadi kenapa kalau suka bingung? Potensi itu apa ya? Suka bingung ya? Nah, jadi memang nggak apa-apa, anak aja banget. Bisa ditemuin nggak? Bisa ditemukan lagi nggak? Bisa banget. Caranya kayak apa? Kita langsung aja ya. Makanya gimana? Satu, tadi habis sharing nih sama Bapak Ketua Komite juga, bareng sama Bapak kelas 12. Jadi potensi, kekuatan, kemampuan yang ada di kita secara mental. Misalnya, aku potensinya apa ya? Aku hobinya nyanyi, ditulis. Apa-apa tuh nggak pakai beraniang istilahnya ya Pak ya. Mesti pakai data, dokumen, tulis. Aku hobinya nyanyi, aku hobinya masak, beres-beres gitu ya Kak ya. Atau ketemu orang banyak, ngobrol. Gini seneng ngobrol ya. Nah, lihat apa ya potensinya, dilihat kira-kira yang cocok sama ini apa ya, bener nggak ya? Terus satu, kita harus catat dulu, dokumentasi, ada dokumen. Lalu kita tanya ke orang, menurutmu aku bener nggak? Jadi konfirmasi dulu. Jadi pendapat orang juga iya betul. Untuk sebagai pengetahuan aja ya, tetap decision makernya di kita. Kalau udah tahu, oh iya bener ya, tulis lagi. Dan oh ya aku jagonya ini. Bisa kita sedang ngobrolin soal yang tim podcast nih. Ya, pasti kan nanti dalam bayangannya in the future pinginnya, wah aku pengen exciting nanti pengen jadi anchor pengen di dunia ini entertain gitu ya. Bisa, berarti ternyata apa? Aku ngomong-ngomong alat-alat nih, suka ketemu orang banyak, suka ngobrol di depan umum gitu misalnya kan. Jadi seneng kalau udah tahu kayak gitu, tulisin aja. Aku sebenarnya ini, sebenarnya itu. Sana baru. Jadi kita harus membuat daftar prioritas apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Baru dari situ kita bisa menentukan ya Bu. Dari situ dan sebenarnya potensi diri itu kita temui mungkin sejak kecil, tapi di dalam
problemnya sekarang itu sudah tidak. Kalau sekarang itu kita sulit sekali menemukan mungkin karena lingkungan pun sangat berpengaruh tidak kira-kira. Ya, tunggu Pak. Silakan, Mbak. Oke, jadi gini, dalam psikologi itu ada natur, ada nurtur ya. Di jurnal apapun, di penelitian manapun, bakat itu tuh bukan natur, tapi nurtur. Artinya natur artinya bisa banget dipengaruhi oleh ketika kita tumbuh. Gitu, bahwa naturnya ada betul. Ya. Tapi kalau selama ada naturnya, ada alaminya, kalau nggak terus diikuti jadi nggak bisa. Tadi yang Bunda sampaikan di awal, harus tahu benar-benar. Jadi jangan kita cuma sok paling kenal orang lain, tapi sebenarnya kita nggak tahu diri kita ya Pak ya, benar ya. Sama orang lain, dia tuh gini deh, pinter banget, tapi ke diri kita sendiri malah nggak kenal. Iya, jadi itu bukan cuma alami aja, tapi gimana tadi pertanyaan ditemuin atau coba kita temukan. Betul, ditemuin. Oh, aku senangnya ini ya ternyata. Dulu misalnya Bunda ceritanya ingin jadi dokter banget, ngerasa itu kayaknya aku bisa senang ngobatin orang bla bla bla. Tapi ternyata nggak cocok sama kompetensinya, otaknya kurang gitu misalnya ya, aku nggak cocok. Duitnya nggak ada untuk kedokteran gitu ya Pak, nggak bisa deh. Tapi bukannya jadi nggak berbakat, bukan, beda ya potensi. Jadi potensi itu kemampuannya, memang kemampuan kita, kekuatan kita yang dari diri. Tapi kalau nggak selalu dilatih, nggak didampingi dengan benar, nggak akan jadi potensi. Kalau cuma sampai potensi aja nggak bisa. Potensi ini mau diapain? Jadi potensi nggak? Nah, menuju ke sini ada prosesnya. Nah, menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai Bapak mengenai ini bisa mengetahui mungkin anaknya sedang bingung nih Pak, sedang bingung mencari potensi dirinya itu seperti apa? Gimana pendapat Bapak? Kira-kira ada nggak gerak-gerik yang menunjukkan potensi anak itu dan Bapak mengambil langkah apa? Kalau saya pada waktu itu ya anak saya sendiri ini ya, untuk mengetahui bahwa potensi dirinya anak itu, kita tanya Mbak, tanya bagaimana caranya anak itu untuk menjawab. Kita arahkan dulu, kita arahkan kemana sehingga tidak ada konversasi. Apa yang menjadi harapan anak kita dorong. Ada diskusi ya Pak? Iya, diskusi. Jangan sampai orang tua itu membiarkan anak semaunya sendiri. Kita arahkan akan kemana, tapi jangan cegah gitu ya. Jangan dicegah. Apa menjadi kemauan daripada anak itu. Kalau saya begitu. Teman-teman, kalau kalian sedang bingung potensi diri kalian apa, kalian harus tulis dulu daftar prioritas. Kira-kira kalian itu sukanya di mana, bakat kalian itu ada di mana. Baru kalian bisa nemuin potensi diri kalian itu seperti apa. Nah, kita akan masuk sekarang itu bisa dibilang banyak sekali problem antara orang tua dan anak. Perbedaan pendapat bisa dibilang seperti ini. Kira-kira bagaimana nih ibu menanggapi, ibu dan bapak menanggapi perbedaan pendapat? Mungkin karena perbedaan zaman juga ya Bu. Kira-kira sekarang generasi sekarang kan sering banget disebut sebagai generasi strawberry. Sekali jatuh langsung belumnya banyak banget, langsung tuh ngomong sana sini, langsung aduh aku kayaknya kena tekanan mental nih, kena depresi. Kira-kira bagaimana menanggapi hal seperti ini Bu? Ya, jadi tadi saya juga sampaikan ya para parent bahwa berhenti melabel apapun, termasuk melabel diri sendiri. Saya termasuk psikolog yang nggak suka melabel ini generasinya strawberries, sandwich atau apa gitu ya, enggak. Karena ketika kita melabel maka itulah yang terjadi. Aku kan generasi strawberry, cepet gampang banget. Jadi itu malah membentuk ya sebenarnya yang kayak gitu. Betul. Jadi stop labeling ke kita, ke orang lain. Sama, kita anak sana suka ngomong gini. Aku kenal lingkungan toksik. Ya Pak ya. Padahal apa? Toksik itu apa sih? Artinya racun ya. Benar ya? Toksik itu racun. Allah nyiptain racun ya? Enggak. Jadi masa iya kita ini makhluk paling oke, terus merasa jadi toksik? Enggak. Jadi tapi bahwa ada orang-orang yang bentukannya begitu, ada memang bentukannya sukanya bikin orang sebel, senang lihat orang susah, itu ada memang. Tapi dia bukan toksik. Termasuk hidup kita itu juga nggak toksik. Aku ada di lingkungan toksik, jadinya aku toksik. Jadi kalau ngomongin gimana kalau ada beda pendapatnya, ya diterima aja. Betul kok, saya sepakat sama Bapak.
anak itu diajak ngobrol, didampingi, tapi sambil dilihat, diarahkan. Arahnya. Betul ya Kak ya. Kita hanya tujuan orang tua itu Betul. kan jadi harapan dan mau daripada anak. Nggak boleh kita cegah. Tapi tetap dipantau ya Itu Kak. kita pantau terus sama arahnya, ya sampai salah lah. Salah kan. Betul. Karena yang ada di dalam kita ya. Lebih duluan. Karena Bunda juga punya anak ABG, beda pendapat itu sering banget. Ya. Jadi kalau dia didengarin aja, didengarin dulu, lalu diafirmasi. Ya, apa yang dia rasa. Aku sebetulnya dari teman gini tau, harusnya kan kayak gini. Padahal kita sendiri tahu yang dulu itu anak kita sebenarnya. Oh menurutku itu nggak oke. Iya enggak. Jadi kita sama itu sosialisasikan aja. Kalau nggak sama itu, ya nggak jangan. Tapi kan ada orang tua yang tidak berpikiran atau berpendapat seperti itu. Ada yang anaknya marah, ada yang kata ini mereka tidak mendengarkan, tapi langsung marah. Iya betul loh Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini dari pandangan Bapak? Kalau saya ini ya, yang demikian itu memang banyak yang gitu. Tapi kalau saya dengarkan aku kemana arahnya, terus kalau sudah apa yang diharapkan nggak sukses dulu, baru kita yang mengalahkan. Nanti orang tua nggak disalahkan. Kalau sampai orang tua dulu yang menyarankan begini, nanti malah ada apa-apa ya itu gara-gara apa-apa ini akhirnya kami nggak sukses, kami nggak selesai dalam pendidikan dan sebagainya. Jadi gitu. Kita masih arahan, tapi kita juga kadang punya pandangan yang berbeda dari Bapak dan Ibu. Makanya mungkin itu yang membuat perbedaan pendapat intinya. Tapi bagaimana kalau misalnya benar tidak sih kalau misalnya kita menjauhi orang tua untuk kesehatan mental kita sendiri, benar tidak? Ya, sekarang memang unik. Biasanya kalau dia nyebutnya unik ya. Itu kenapa aku nggak mau deket orang tua aku tiap mental kena mental sukanya begitu enggak. Coba lain kali memang harus, karena kali ini kan cerdas-cerdas semua ya. Teknologi udah luar biasa, oke, dicari apa definisi mental itu udah banyak banget bisa dicari di handphone. Mau usah lihat yang macam-macam, boleh yang berwibu-wibu ya boleh, tapi tetap harus lihat itu apa definisi segala macam ya. Kok nggak mau ketemu orang tua itu aja udah bahaya. Kita nanti misalnya nggak dalam agama Islam ya kan, jelas nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi orang tua juga hendaknya senantiasa belajar, karena ilmu itu berkembang, dunia dinamis, mesti belajar terus apa yang dimaui anak itu dalam masa dia kayak apa. Beda dengan masa Bunda dulu yang lahiran 81 gitu ya Pak ya. Apalagi saya Bu, Bapak lahiran tahun 60. tuh kan ya, udah jaraknya udah 20 tahun sendiri ya Pak. Iya, jadi cara pemikiran juga berbeda. Iya, pengaruhnya udah beda ya Pak ya. Pendidikannya juga berbeda jauh. Nggak ada seperti ini, nggak ada sekarang nggak lengkap seperti ini. Zaman kita dulu mau nonton musik itu mesti nunggu hari Minggu. Karena ada album Minggu kita. Ya, kalau kalian mau dengar musik tinggal buka Spotify. Ya, tinggal lihat. Enak gitu. Kalau kami nunggu dulu. Yang ada lihat Cenaka ya Pak ya. Nah, itu pun zaman itu zaman saya belum ada. Ada TV aja tahun 71. Oh iya. TV itu baru ada tahun 71. Ya, nah sehingga nontonnya pun jauh. Iya, nggak semua rumah ada TV ya Pak. TV. Mungkin satu desa itu ada satu nggak untung ini radio aja ada satu kok, ini ya dua paling ini. Iya. Kalau sekarang mau seperti ini udah alhamdulillah udah modern. Ya, perubahan-perubahan itu yang perlu dipahami bersama. Jadi memang hendaknya orang tua juga ikut belajar ya Pak ya. Betul. Belajar juga. Nah, karena hal ini sebenarnya tuh yang patut disalahkan, mungkin bukan patut disalahkan, tapi bisa dibilang yang tidak harus juga, tapi siapa yang harus kita sampai sebenarnya zamannya yang terus berkembang atau kita yang semakin tergerus zaman mengenai mental yang lemah yang dikit-dikit curhat, dikit-dikit merasa paling tersakiti. Ya, siapa? Kita nggak perlu cari tahu siapa-siapa. Tapi tadi kuncinya satu, mau tua muda, ketika sudah mulai bisa berpikir ya, misalnya sudah balik ya,
Balik itu kan puber orang-orang kamu sekarang. Jadi balik itu ada yang secara fisik, ada secara mental. Yang pubertas dari akil balik ya. Nah kalau udah tahu itu udah bisa pikir sebenarnya. Siapa nggak perlu nyari yang salahnya siapa, tapi bagaimana proses bersyukur. Iya, harus bersyukur dulu ya. Betul, Iya, kalau kita udah bersyukur, banyak syukurnya, maka nggak ada lagi tuh keluhan-keluhan yang banyak. Keluhannya boleh, tapi nggak luber-luber. Bersyukur misalnya, aku sakit mental, alhamdulillah bersyukur, nggak kepikiran mau ngapa-ngapain. Atau alhamdulillah bersyukur masih ada yang mau dengerin. Walaupun teman sendiri, orang tua yang mau dengerin aku curhat, tapi kan punya teman, bersyukur. Jadi nggak perlu kita mencari ini salah siapa ya enggak. Karena kalau nyari salah siapa kan tidak kelar nggak akan selesai masalahnya. Yang pasti dua-duanya nggak mau disalahin ya. Orang tuanya nggak mau disalahin. Nah kamu sebagai anak mesti ikut aku dong. Anak juga gitu. Mama egois nih, ibu egois nih nggak dengerin aku. Ada itu penting sekali berarti komunikasi di dalam sebuah keluarga itu kan Bu ya. Sangat penting Mbak itu. Iya. Betul tadi Bapak bilang diajak ngobrol sikapnya. Bahasa santainya gitu ya Pak. Bahasanya kalau yang tinggi tuh berdiskusi ya Pak, berkomunikasi dua arah. Tapi singkatnya diajak ngobrol anak itu gitu ya Pak. Tapi angel sama itu. Ya itu problem. Anak diajak ngobrol itu susah ini ya. Susah betul apalagi anak SMA udah kelas 3. Itu ya Pak. Waktu sih ya. Kalau masih SD, TK, Jangan pokok sekali. angka udah perguruan tinggi tingkat akhir udah mau diajak ngobrol apalagi kita menjelang mau nikah. Biasanya dia ngomong, menyampaikan menjadi harapan dia itu dia udah dewasa mau menikah dan sebagainya mau dari situ. Aku kan masih SMA kelas 10, 11, 12 uangnya itu. Tantangannya banyak sekali. Itu pengalaman Mbak. Bagaimana kalau misalnya di dalam sebuah keluarga itu ada konflik yang membuat mungkin di sekolah si anak ini merasa terganggu oleh pelajaran, dan tapi walaupun di sekolah selama ini sudah ada BK bimbingan konseling, tapi si anak ini belum bisa menyampaikan, tidak mungkin bahasanya belum percaya kepada bimbingan konseling. Kira-kira menurut ibu dan bapak ini bagaimana? Kalau anak itu cenderung ingin menyimpan masalahnya itu sendiri. Kalau kami ini ya selaku bapak ini menyerahkan sepenuhnya kepada ibu. Ibu yang membujuk anak itu apa sih persoalan dan masalahnya, kok bisa ngurus seperti itu ya. Baru kalau sudah mengenal ibu dengan anak, baru bapaknya masuk. Masih katakan ya nasihat-nasihat lah, namanya apa yang dimauin apa kalinya. Ya, kalau itu nggak ada, Iya. kan pada istri dulu. Betul, setiap keluarga pasti punya nilai beda-beda ya Pak. Nggak apa-apa, itu namanya kan buat saya pembagian tugas ya. Pembagian tugas, bagus juga Pak, begitu udah oke. Kalau bagi saya, bagaimana biar anak ini kok ada konflik di rumah sampai ke bawah ke sekolah, terus dipendem-pendem gitu ya. Yang pertama orang tuanya ini, jadi orang tua tuh kan nggak ada sekolahnya ya Pak. Jadi memang harus siap mental, yang dipikirin mungkin ada di sini nanti, yang dipikirin jangan persepsinya doang. Tapi udah siap betul jadi suami dan jadi istri. Karena kalau jadi suami istri nggak boleh kok. Karena akan kena ke anaknya, betul. Karena tanggung jawab orang tua sebelum anak itu dewasa. Dewasa artinya apa? Ya lewat 18 tahun secara hukum ya. Tapi kalau karena kedewasaan nggak bisa diukur dari usia, maka lihat dulu anak ini bisa menjadi belum cara finansial. Kalau masih belum ya kita bertanggung jawab. Kami orang tua ini bertanggung jawab atas pelancongan mental diri juga. Jadi pertama kalau ada konflik ya harus selesaikan dulu bersama orang tua yang terbaik. Nah sekarang boleh tidak membahas tentang pertemanan zaman sekarang? Untuk pertemanan zaman sekarang. Zaman sekarang Nah kita nih kan sekarang lagi di masa-masanya SMA. Masa SMA itu kayak penasaran-penasarannya tentang ya cinta-cinta monyet lah, bukan misalnya apa. Mau bisa main sama monyet ya? Iya, bahasanya seperti itu. Habis itu sekarang itu kan ada banyak toxic relationship. Atau bisa juga pacaran yang toxic. Kata ibu tadi toxic tidak ada, tapi anak sekarang mesti menganggap kalau misalnya
toxic itu ada gitu. Dan terus mereka toxic relationship itu kadang mereka terlalu percaya sama pacarnya nih, karena menurut mereka mungkin pacarnya itu yang selalu ada, yang selalu menemani mereka kalau mereka lagi ngerasa sendirian, terus ada problem, lebih percaya ke pacar. Kira-kira bapak dan ibu ini itu seperti apa? Berarti ini sama saja mereka kurang komunikasi kembali dengan kedua. Bapak gimana? Itu boleh-boleh aja ya. Saya kepada cowoknya atau pacarnya, Iya, kalau atau saya ceweknya ya, atau Pak. ceweknya ya. Tapi aku pikir panjangnya arahnya kemana cowok itu milih ya, menasihat yang baik atau enggak ini ya, atau sekiranya akan menjerumuskan daripada si ceweknya atau cowoknya itu ya, lebih baik nggak harus dulu ya. Kalau saya pada orang tuanya dulu atau pada kakaknya lah, bisa ngobrol soalnya begini kepada ibunya, baru bapaknya yang masuk. Terakhir masuk Terakhir bapaknya, Pak. bapaknya ini ya. Iya, Jadi untungannya yang kayak iya, begini. jadi bapaknya tinggal mengiyakan lah, jangan begitu, nggak bagus. Begitu, monggo gitu. Ya, toxic relationship ya mau aja kalau ngomongin toxic. Kalau kita lihat nih, satu hal kita itu pacaran itu kan untuk anak zaman sekarang tuh kalau nggak pacaran nggak keren. Nggak keren, Iya, Pak. boleh-boleh aja. Aduh, aku nggak punya pacar nggak keren Keren. katanya. Padahal enggak, kekerenan itu kan nggak dilihat dari dia punya pacar atau enggak ya, tapi bagaimana dia bisa nyikapin masalah. Ada orang, kamu belum punya pacar ya, nggak keren. Yang keren itu adalah ketika kita nyatet, iyalah nggak keren. Apa mau jadi orang yang nggak keren emang? Kalau kita dijawab begitu kan orang udah malas lagi bully kita. Oh, ya wis keren tenan gue. Udah selesai. Jadi kalau toxic relationship ada istilahnya KDP Pak, kekerasan dalam pacaran. Benar pacaran. Ya. Jadi kalau udah tahu satu, kalau udah pacarnya suka ngecekin HP, ya berhenti, stop. Stop. Ya, mau cewek mau cowok, mau cowoknya yang ngecekin HP, mau ceweknya yang ngecekin HP, stop. Terus apa-apa lapor. Aku mau ke sini ya, boleh nggak? Sesif. Iya, udah. Ya, red flag. Istilahnya sekarang red flag. Iya, kamu siapa? Yang punya kewajiban kan kita ke orang tua ya, Orang tua, Pak. bukan pacar. Ibu, aku mau ke sini. Ibu udah sampai ya, ayah udah sampai ya. Kalau pacar, belum ya Pak, itu sudah. Terus apalagi seharusnya punya pacar itu artinya temannya pacar kita jadi teman kita, temannya kita jadi teman pacar kita. Artinya nambah banyak temennya ya Pak, bukannya luntang-luntung bareng. Bukannya saling bergantung. Iya, udah tau kan pacaran itu kan saling mengetahui ya Pak ya, untuk persiapannya mau apa. Itu kenapa nanti dulu ya Pak, kalau Bu Lina pribadi nanti dulu pacarannya, bukan soal nanti kalau umurnya udah sekian, enggak. Kalau memang sudah siap, kamu bisa mengatur marahmu. Kalau kamu belum bisa mengolah marahmu, nggak usah pacaran, ya Pak. Nanti Tapi harus punya pegangan. Betul. Baik yang laki-laki atau yang perempuan. Oh, calon saya nanti si A. betul, Atau kawan boleh banyak. yes. Kawan banyak. Temannya banyak. Pacar mungkin hanya satu ini. Kalau memang untuk selamanya ini. Ya. Karena biasanya pacaran itu yang paling bagus dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Oh gitu ya Pak, Iya, lama ya? lama. Masya Allah, saya itu nggak pacaran Pak. Iya. Saya dulu sejak SMA, perguruan tinggi, tingkat 3 saya juga. Masya Allah, gitu ya Pak ya. Ini pengalaman dia beda-beda ya. Jadi sama-sama saya kuliah, pacar saya juga kuliah, dan daripada kita enggak Untung-unting bareng nanti ya, Pak. nanti langsung nikah. Tapi sukses semua. Alhamdulillah. Iya. Pacar saya sukses, saya juga yang bisa tamat. Berarti memang konsisten, Nah, iya. ya Pak. Sama-sama saling. Karena pacar udah lama Bu. Ya, ini berbanding terbalik ya Nak berarti. Bapak berapa tahun berarti Pak? Ya ada 7-8 tahun lah itu. Hebat Pak. Kalau saya sama suami tidak pacaran. Iya. Iya. Jadi kami bertemunya bulan Januari.
Saya ingat 8 Januari Pak ngomongnya bahwa wanita nggak mampu. Oh, ayolah sebagai perempuan gitu ya. murahan ya Pak ya saya ya. Saya bilang ayolah. Iya, jadi dari mulai Januari sampai ke bulan Mei kami nggak pernah ketemu karena saya kerja di Jakarta, sampai saya di kampung. Ketemunya ya pas nikah. Oh gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini anaknya 4 masih aman ya ini. Berarti ada dua pendapat yang berbeda. Bisa saling menjaga diri ya Pak. Bisa betul. Benar. Bisa. Ya, harus sampaikan ya ke teman-teman anak-anak SMA ini. Kalian pasti sering dengar soal hamil di luar nikah. Sering banget dengar. Ya, Bunda juga pernah dengar dari di mana aja. Ya, narkoba, hamil di luar nikah ya Pak. Kenapa? Karena teledor, melihat temennya, ibu udah sampai sini pacarannya, aku belum nih, nggak pernah nih. Nah itu yang bahaya. Jangan coba-coba grepe-grepe ngapa-ngapain karena itu candu. Candu. Ya Pak ya. Ya betul. Jadi Ada batasnya lah, pokoknya betul. batasnya. Nek pacaran itu Intinya anak ya. SMA ya udah belajar bareng aja. Belajar bareng, Di rumah ya, Pak. bareng gitu ya, saling curhat itu aja. Betul. Dan ada batasnya. Iya. Batasnya di iman ini ya. Gitu. Pengaruh keluarga juga ya Pak. Betul, keluarga. Berarti selama ini tuh pacaran itu bukan cuma sekedar kalian punya pacar, tapi pacaran itu bisa saling mengerti dan mengenal teman-temannya itu seperti apa. Makin luas pergaulan. Lebih luas Ya, lah. supaya pergaulan kita lebih luas, lebih tahu oh ternyata pasangan kita seperti ini, dia punya teman seperti ini, Betul. begitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah membahas tentang pacar, kita membahas tentang teman. Gimana cara kita menghadapi teman yang kalau kita selalu harus ngerti ini moodnya dia kayak gini terus, kadang dia lagi bikin marah, terus tapi kita juga kan namanya anak-anak juga remaja juga kadang bikin marah, tapi begitu kita marah sama dia merasa aduh kamu cepat marah sih, padahal dia juga cepat marah biasanya mut-mutan. Begini. Bagaimana cara kita menanggapi hal seperti itu? Ya, nggak usah ditanggepin. Gak usah tanggepin. Yes. Orang mudi nggak usah ditanggepin ya Pak. Betul. Ya, satu teman kalau pengalaman hidup Bunda yang sudah, saya baru 43 tahun ya Pak. Ya. Punya teman itu nggak usah banyak. Teman dekat ya. Teman dekat Bunda sampai hari ini hanya 1 orang. Tapi teman entertain banyak Pak. Banyak. Betul ya Pak. Ah. Setiap kemana pasti ada yang kenal. Tapi kalau saat ini teman terbaik itu suami. Lalu sahabat dari zaman SMA ya hanya 2 ini. Yang lainnya entertain aja. Gitu. Ya Pak ya. Ya, jadi kalau ada teman yang kemudian tunggu, oh kamu lagi marah ya, ya udah marah dulu ya. Didiamin aja. Jadi sana marah dulu. Dia kesana. Kita tuh yang 100% mengontrol apa yang mau kita lakuin. Nah, stimulus yang datang pada kita itu sifatnya netral, nggak ada namanya. Jadi tergantung respon kita mau kayak apa, mengasih nama. Nah teman-teman, itu dia kira-kira pendapat, solusi, serta motivasi dari Ibu. Sebelum itu ada tidak quotes untuk kita supaya kita lebih semangat untuk menjalani hari-hari, agar kita lebih semangat untuk menjalani mungkin hari-hari yang tidak selamanya selalu senang, ada hari-hari beratnya. Boleh diberikan Saya pun sama Bapak juga. Saya singkat padat aja. Karena ini anak-anak remaja ya yang lagi senang-senangnya, semua terasa indah, memang akan indah terus. Pesan Mulina, banyakin syukur, kurangin ngeluh. Udah. Keren banget, banyak. Sama itu ya, dari bersyukur kuncinya adalah ibadah. Ibadah. Mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat patuh kepada bapak ibu gurunya, bapak ibu orang tuanya di rumah. Itu aja. Masalahnya. Nah itu dia quotes hari ini yang diberikan oleh Bu Lina dan juga Pak Komite kita. Kira-kira sekian dari kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir dan memberikan ilmu, motivasi dan caranya. Sampai jumpa Sobat Semanda di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.